Halo guys, balik lagi dengan gue Jafar di channel Nonton Dulu. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai Tira episode 2. Gue akan mereview episode 2 Tira dan membahas hal-hal apa aja yang menarik di episode 2. Video ini mengandung spoiler. Kalau kalian yang belum tonton episode 2-nya Tira, skip aja videonya, tonton dulu episode 2-nya Tira, baru boleh kalian gabung ke sini. Gua akan membahas di scene awal episode 2 serial Tira ya, bahwa naga eksekutor ini berhasil merasuki Suci saat tidur. Naga eksekutornya ini naga yang membakar 9 anak ritual persembahan, tapi karena digagalkan oleh Suci, lalu naga eksekutor ini mengejar Suci sampai ke dalam rumahnya Suci dan berhasil masuk ke dalam tubuhnya Suci. Scene berikutnya ada anak kecil yang kalau kita flashback di episode pertama di akhir, anak kecil ini dijumpai oleh siluman yang bertaring bengkok ya. Itu tiba-tiba dia mempunyai kekuatan bisa menghilang. Nah, ini masih belum jelas dia bisa mempunyai kekuatan menghilang. Apakah dia menjadi inangnya juga dari siluman itu tersebut? Ini belum jelas. Langsung ini berganti ke scene berikutnya ya. Scene berikutnya ini hal yang menarik menurut gue, karena ternyata Angkasa dan Gun ini menjadi saingan di Pilpres ya. Angkasa ini mempunyai partai, Gun ini juga mempunyai partai. Nama partainya Angkasa ini Gala Narendra yang nuansanya semua berwarna merah. Nah, ini kalian tahu kan kenapa berwarna merah. Lalu Gun juga mempunyai partai yang bernama Partai Rakyat Sejahtera yang nuansanya berwarna biru. Nah, ini ada merah, ada biru. Mungkin kalian juga kemarin lihat Instagram gua, Gun ini mempunyai batu kristal naga Tira yang berwarna biru. Kalau Angkasa kita sudah lihat naga Tiranya berwarna merah saat persembahan, roh naga Tiranya ini muncul berwarna merah, sosoknya juga gagah. Nah, kita belum lihat nih sosok-sosok yang lain, naga Tira yang lain yang dimiliki oleh beberapa orang yang gue mencurigai Gun ini mempunyai roh naga Tira berwarna biru. Jadi kristalnya mungkin berwarna biru. Dan hal yang menarik, ternyata Haikal punya profesi action choreographer yang juga ternyata anak dari Angkasa. Angkasa dan Haikal mempunyai profesi yang berbeda ya. Angkasa di bidang politik, lalu Haikal ini di bidang entertainment atau bela diri. Lalu di mana scene Angkasa ini menghampiri klub milik Deo, ya, dia protes, dia marah-marah, dan ternyata Deo mengungkapkan bahwa ritual 9 tahun yang lalu itu juga gagal. Gagalnya karena apa? Di samping ayah Ben yang memergoki Angkasa ini, ternyata kalau kalian lihat dengan saksama, ada satu anak kecil yang tidak mati di ritual itu. Anak kecil ini berhasil minta tolong kepada ayahnya Ben, lalu ayahnya Ben ini menolong anak kecil tersebut, lalu masuk ke gedung di mana Angkasa ini sudah memulai ritualnya. Sayang sekali memang ada 8 anak kecil ini sudah gosong menjadi abu, tapi ada satu anak kecil ini tidak mati. Ini menurut gue pertanda bahwa ritual ini gagal, walaupun 8 anak kecil ini mati ya, gosong. Ini menandakan ritual di tahun 2013 ritual ini gagal, dan di tahun 2022 ini ritualnya pun gagal oleh Suci, digagalkan oleh Suci, dan 9 anak ini berhasil dibebaskan oleh Suci. Lalu ada juga dialog yang menarik bahwa Deo bilang karena Suci ini adalah profesinya stunt woman, dia mungkin pengen bilang coba minta tolong sama Haikal, tapi Angkasa ini sepertinya langsung menyelak omongannya
oleh Deo, omongannya Deo, lalu ini hanya ada di antara kita. Nah, ini jadi pertanda bahwa sebenarnya sosok dari anaknya angkasa yang bernama Haikal ini tidak tahu apa-apa, masih belum tahu apa-apa mengenai ritual, mengenai Nagatira, ini masih belum tahu apa-apa. Dan di sini yang menarik, gue melihat bahwa saat Deo ini memecahkan gelas karena tidak berhasil ya untuk meneror atau mungkin mencelakai Gun saat di perjalanan, Deo ini memecahkan gelas, lalu dengan sendirinya darah di tangannya Deo ini berhasil, atau lukanya Deo ini berhasil sembuh kembali. Nah, ini salah satu kekuatan yang dimiliki Inang yang mempunyai roh Nagatira. Nah, apakah nantinya Suci akan seperti itu? Kalau angkasa, gue melihatnya ya dia bisa cepat menyembuhkan diri. Seperti itu sih. Ben cerita bahwa ayahnya Ben ini setelah menggagalkan ritual yang dilakoni oleh angkasa ini ternyata nggak langsung meninggal guys. Dia harus bertahan selama 40 hari ke depan. Hari 40 itu si ayah Ben-nya ini dibunuh oleh naga eksekutor di dalam kamarnya Ben. Ini tragis banget. Ben harus melihat ayahnya ini dibunuh oleh naga eksekutor. Gue bilangnya nih naga eksekutor ya, bukan Nagatira, karena tampilannya masih beda nih. Naga eksekutor ini tampilannya kurus kering gitu ya, hanya seperti tulang, dan dia lebih besar. Tangannya pun serem, tangannya memanjang seperti tangan yang mempunyai kuku-kuku panjang yang dengan gampangnya mencekek ayah Ben sampai ayah Ben ini tewas. Jadi apakah Suci ini selama 3 hari ini akan mempunyai tanda itu yang diungkapkan atau diceritakan Ben kepada Suci, bahwa harusnya selama 3 hari setelah menggagalkan ritual persembahan itu, Suci harusnya mempunyai tanda di belakang leher sama seperti ayahnya Ben. Tapi di awal ternyata enggak. Tapi ternyata di hari ketiga, kemungkinan gue nebaknya jam 9 malam ya. Jam 9 malam ini logo naga ini muncul di leher belakangnya Suci sampai Suci ini mengerang kesakitan. Nah, ini menjadi awal perjuangan Suci selama 40 hari ke depan. Bagaimana kutukannya ini harus menjadi malah kekuatan yang harus bisa dikuasai oleh Suci untuk melawan para roh naga kira yang lain. Nantinya di episode 3, episode 4 ini bagaimana Suci memulai petualangannya nih saat dia sudah mengetahui bahwa dia akan mati di 40 hari ke depan. Gue akan membahas lagi serial Tira episode 2 jika ada hal-hal yang baru untuk kita bahas, hal yang menarik pastinya. Boleh komen di bawah video gue. Jangan lupa di subscribe dan di like channel gue untuk semangat gue bikin video lagi untuk kalian. Sampai di sini video kali ini, gue Jafar pamit.